Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam, khudhu ani manasikakum, wa qala aidan sallu kama raaitumuni usolli. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang hari ini kita rasakan adalah kita sampai pada bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita istiqomah dalam iman dan Islam sehingga kita sampai hari ini mampu menjalankan taklif syar'i, yaitu salah satunya yang diwajibkan, taklif pembebanan syariat kepada kita umat Islam, ini menjalankan ibadah saum Ramadan. Dan pagi ini kita juga sudah menjalankan taklif syar'i yang lain, yaitu pembebanan kewajiban sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Salat berisalam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita, teladan kita, imam kita, petunjuk jalan kita, asas keimanan kita. Sebab kita tidak mungkin beriman pada rukun iman yang lainnya. Rukun iman ada 6. Kita tidak akan mungkin beriman dengan iman-iman yang lainnya kecuali setelah kita beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu ada informasi bahwa yang menciptakan kita, alam semesta, manusia dan kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintahkan beriman kepada malaikat-malaikat. Kita tahu bahwa Allah menciptakan malaikat dan kita beriman kepada malaikat setelah informasi itu sampai kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula iman-iman kita kepada yang lain yang diwajibkan dalam agama kita, yang menjadi rukun iman kita, semuanya kita peroleh asasnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah menjadi umatnya Nabi di akhir zaman, di mana antara al-haq dan batil itu samar, di mana antara apa yang diperintahkan Allah seolah-olah hari ini justru dilarang oleh manusia. Sebaliknya apa yang kemudian dilarang oleh Allah justru kebanyakan dilakukan oleh manusia. Dan pada subuh ini kita coba akan bahas tentang tema yang mungkin juga sudah sering dikaji, tapi kita akan bahas lebih spesifik, yakni bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Allah. Karena memang kita sudah diberi informasi oleh Allah melalui Nabi kita dengan turunnya Al-Quran bahwa kita manusia itu diciptakan bukan tanpa tujuan, bukan iseng, tidak, tetapi kita diciptakan dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan ibadah kepada Allah tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan menegakkan hukum-hukumnya. Adalah satu pengingkaran ketika kita ibadah kepada Allah, beriman kepada sebagian hukum-hukumnya, lalu mengkufuri sebagian hukum-hukumnya. Beriman kepada Allah ketika kita menjalankan sholat, puasa, zakat, Ramadan, sampai kita melaksanakan haji, tapi kita kufur terhadap wajibnya, hudud, qisas, diyat, takjir, mukhalafah. Kita mengingkari keharaman riba, kita mengingkari bahwa Al-Quran itu kalamullah, kita mengingkari bahwa zina itu diharamkan, kita mengingkari bahwa khamr itu diharamkan, bahkan kita ridho terhadap
tidak ditegakkannya hukum Allah atau terbengkalainya syariat Allah. Nah, pagi ini kita akan coba bahas bagaimana cara kita menegakkan hukum Allah dengan meneladani suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kutipan muqaddimah surah Al-Ahzab ayat 21 tadi sudah diterangkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan, suri teladan. Jadi kita tidak boleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian beriman kepada Nabi tapi menteladani Montesquieu. Beriman kepada Nabi tapi dalam berekonomi kita ikut pendapat David Ricardo atau ikut mazhabnya Adam Smith. Beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kita berpolitiknya ikut massively, menghalalkan segala cara. Jadi kita harus bulat iman kepada Nabi, ya melakukan amaliyah praktis apapun juga menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menteladani Nabi itu kita tidak boleh memisahkan dua hal, yakni menteladani Nabi dalam memahami dan mengamalkan fikroh Islam. Yang kedua, menteladani Nabi dalam memahami dan mengamalkan thoriqoh Islam. Jadi agama kita itu, agama Islam yang menurunkan syariat Allah itu terbagi pada dua hal. Yang pertama fikroh. Fikroh itu sekumpulan konsep, ide dasar atau hukum-hukum yang berkaitan dengan taklif atau pembebanan syariat. Atau dalam bahasa fikih, fikroh itu biasanya berkaitan dengan khitabu taklif. Walaupun khitabu wadi, ya, tata cara menjalankan taklif tadi juga bagian dari fikroh Islam. Yang kedua adalah thoriqoh. Thoriqoh itu adalah metode, tata cara untuk menjalankan pemikiran atau fikroh Islam. Tidak boleh kita menjalankan syariat Allah tapi tata caranya tidak mengikuti Islam. Contoh, Nabi sudah mencontohkan dalam muqaddimah yang saya kutip tadi, khudu'ani manasikakum. Ambillah manasik haji kalian sebagaimana yang aku lakukan. Atau yang lain, Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usollu. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tidak boleh kita menjalankan kewajiban sholat tapi tata caranya tidak mengikuti Nabi. Sholat subuh kita jadikan 3 rakaat, tidak boleh. Harus plak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan menteladani Nabi. Nah, bagaimana dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Thoriqoh atau metode menegakkan hukum Allah SWT agar kita plak meneladani Nabi dan tidak tergeser sehingga kita mengikuti teladan yang lain. Misalkan kita berjuangkan menegakkan syariat Islam tapi mengikuti metodenya Montesquieu dengan membagi kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif. Sementara dalam Islam tidak ada ide pemisahan kekuasaan. Dalam Islam semua kekuasaan itu ada pada khalifah. Jadi dalam Islam imam atau pemimpin itu memegang 3 kekuasaan sekaligus. Dia yang punya hak tabani atau melegislasi undang-undang, mengatur masyarakat dengan kebijakan peraturan perundang-undangan. Dia juga yang menjalankan peraturan perundang-undangan, yakni eksekutif. Dia juga yang mengadili rakyat yang melanggar undang-undang. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah. Nabi sumber undang-undangnya, Nabi yang menjalankan undang-undangannya, Nabi pula yang mengadili orang-orang yang melanggar undang-undang. Undang-undang itu bersumber dari wahyu Allah, yakni syariat Islam. Pada periode Abu Bakar pun demikian. Abu Bakar yang memimpin, yang melegislasi undang-undang, walaupun bukan membuat sendiri, hanya melegislasi dari syariat yang sudah ada. Makanya suatu ketika terjadi perdebatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Al-Khattab. Saat itu berdiskusi tentang bagaimana menyelesaikan persoalan orang-orang yang enggan membayar zakat saat itu. Pendapat Umar radhiyallahu an, jangan diperangi karena negara baru
terjadi peralihan kekuasaan, yakni dari kekuasaan Nabi yang meninggal beralih kepada kekuasaan Abu Bakar setelah dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah. Kita konsolidasi dulu. Sementara pendapat Abu Bakar tidak demikian. Abu Bakar melihat bahwa orang-orang yang enggan membayar zakat itu bukan kategori orang yang maksiat, tapi kategori orang yang murtad. Karena mereka meyakini kewajiban zakat itu hanya dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, maka tidak ada lagi kewajiban membayar zakat. Maka ada statement Abu Bakar yang terkenal, aku tidak akan memisahkan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan orang-orang yang meninggalkan zakat, karena dua-duanya sama-sama wajib. Maka kebijakan yang diambil Bakar pemerangi itu, kenapa boleh diperangi bahkan boleh dibunuh? Karena status orang yang membangkang, yang tidak mau membayar zakat tadi sudah murtad, karena mengingkari hukum wajibnya zakat. Nah, karena pemimpinnya, khalifahnya saat itu Abu Bakar, maka legislasi penetapan hukum untuk memerangi orang-orang yang membayar zakat itu kewenangannya ada pada Abu Bakar. Yang menjalankan juga Abu Bakar, yang mengadili juga Abu Bakar. Ini contoh pengantara saja sebelum saya masuk rincian, bahwa dalam Islam itu tidak dikenal ide separation of power atau pemisahan kekuasaan yang selama ini diitibai oleh umat Islam mayoritas di dunia. Jadi umat kita Islam hari ini mayoritas tidak meneladani Nabi dalam urusan kekuasaan, tapi meneladani Montesquieu, gitu ya. Di antaranya lagi apa? Ketika dalam Islam menetapkan hukum inil hukmu illa lillah, kewenangan untuk menerapkan hukum halal haram, sunnah wajib, itu hanya adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang menegakkan hukum selain hukumnya Allah diberi predikat 3. Kalau enggak fasik, zalim, bahkan kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak menegakkan hukum yang diambil dari hukumnya Allah, maka dia jatuh kalau enggak zalim, fasik, bahkan kafir. Karena itu dalam Islam tidak ada konsep kedaulatan rakyat, nggak ada, Pak. Hukum itu kedaulatan dalam Islam as-siyadah lis-syar'i. Kedaulatan itu ada di tangan syariat. Yang boleh menyatakan ini wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan sampai haram hanya Allah. Caranya menggalinya bagaimana? Dengan istinbatul hukmi, mengambil hukum. Mengambil hukum dari apa? Dari dalil. Sumbernya. Sumber hukum atau dalil dalam Islam itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan qiyas. Jadi kalau kita mau menetapkan ini wajib, sudah, makruh, itu harus ambil dari Al-Quran atau Al-Hadis atau ijma' sahabat atau qiyas. Bukan bertanya kepada rakyat atau bertanya kepada wakil rakyat, tidak. Karena kedaulatan dalam Islam itu lis-syar'i, asyiada lis-syar'i. Kedaulatan itu di tangan syariat. Apa makna kedaulatan? Yakni kewenangan untuk menetapkan perintah dan larangan serta memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar perintah atau melanggar larangan. Dahsyat sekali syariat Allah nih. Jadi nggak boleh kita mengganti perintah ini wajib, perintah untuk meninggalkan ini haram. Kita ambil bukan dari syariat. Bahkan kita diancam kalau kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh, ini contoh tapi sering dipakai untuk hal-hal yang supaya cepat sadar aja. Misalkan bagi seorang laki-laki menikah lebih dari satu itu mubah, tapi dalam sistem sekuler hari ini seolah-olah itu aib, celah. Seolah-olah orang beristri, laki-laki beristri lebih dari satu itu melakukan maksiat, haram, malu gitu, aib. Padahal itu mubah. Sementara ketika orang itu berzina, hari ini misalnya pacaran, bahkan sampai berzina kumpul kebo, pesen WTS, itu dianggap lazim. Padahal ini
Bukan hanya haram, bahkan sanksinya itu kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Sekarang ini bapak-bapak, kalau kita misalnya punya kaca pembesar untuk melihat orang-orang ini pernah berzina atau tidak, di jalanan itu banyak mayat-mayat hidup itu. Loh, iya loh, statusnya orang yang sudah zina, sudah menikah, tapi nggak dibunuh, itu sebenarnya mayat statusnya. Nah, kembali kepada tentang bagaimana meneladani Nabi, saya awali dari sirah an-nabawiyah. Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu. Al-Qur'an adalah kalamullah, yakni wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi, diberi risalah Islam? Nabi langsung berdakwah. Awalnya Nabi mengajak orang-orang yang terdekat di antara Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali dari kalangan wanita, Siti Khadijah, istri Nabi, didakwahi oleh Rasulullah, dan Siti Khadijah pun beriman. Dari kalangan bangsawan, orang-orang yang senior, maka Abu Bakar pun didakwahi oleh Nabi, dan akhirnya Abu Bakar pun beriman. Dari kalangan remaja, Nabi juga berdakwah, dan ada Ali bin Abi Thalib dari kalangan para remaja yang pertama kali beriman kepada Nabi, dan kemudian mereka beriman. Setelah mereka beriman, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembinaan kepada mereka, mentaskif. Para sahabat-sahabiyah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu ditaskif, dibina oleh Nabi dengan fikrah dan thariqah Islam, dengan akidah dan syariat Islam. Pada awal-awal Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, turun ayat-ayat yang kebanyakan berkaitan dengan akidah Islam, yang menjelaskan kerusakan keyakinan-keyakinan masyarakat jahiliyah ketika itu, dan menjelaskan keagungan syariat Islam, menjelaskan kerusakan akidah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, yang menghalalkan perzinaan, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi. Dan kemudian dijelaskan oleh Nabi tentang akidah Islam, dijelaskan bahwa yang menciptakan alam semesta, kehidupan dan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terus dilakukan oleh Nabi. Awalnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Makanya dikenal ada rumah tempat Nabi Muhammad SAW membina sahabat yang disebut dengan Darul Arqam. Disitulah para nabi dibina. Dan setelah para sahabat dibina, apa yang dilakukan oleh sahabat? Sahabat pun mengemban risalah sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Berdakwah. Dari kalangan saudagar-saudagar itu banyak yang masuk Islam karena perantaraan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, dan beberapa lah saudagar-saudagar itu, Abdurrahman bin Auf, itu banyak masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar. Kemudian juga masuk Islam Umar, Hamzah, dan sebagainya. Nah, setelah mereka memahami akidah Islam, dibina oleh Nabi, dididik dengan Al-Quran, dididik dengan As-Sunnah, lalu mereka diajak interaksi berdakwah dengan masyarakat Mekah ketika itu. Jadi dakwah itu ketika melakukan pembinaan bukan sekedar taklim, hanya tahu ilmunya sudah, tidak. Tahu ilmunya, diterapkan untuk dirinya, dan didakwahkan. Karakter Islam, syariatnya itu begitu. Dipelajari, diketahui, diamalkan, dan didakwahkan. Dan itu perintah untuk mengemban risalah Islam, dakwah ini bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ulama, juga bukan hanya tugas lawyer gitu. Jadi tugas setiap mukallaf, setiap orang yang beriman yang telah dibebani taklif syar'i. Apa ukuran orang yang beriman telah dibebani taklif syar'i atau mukallaf? Dia sudah baligh. Lalu ketika mulai berinteraksi agama Islam ini dengan ideologi-ideologi kufur, dengan akidah-akidah kufur, apa yang terjadi? Bisa bersahabat atau bertarung.
Bertarung, nggak mungkin ide Islam itu bersahabat dengan ide-ide kufur. Pasti bertarung. Dan setelah bertarung, apakah pengemban ide-ide kufur itu akan membiarkan ya ide mereka itu hilang dari Mekah? Berusaha melawan, bahkan mengisolasi, mengancam, bahkan berusaha menghentikan dengan memberikan kemudaratan kepada para pengemban ide-ide Islam. Sayyidah yang pertama di dalam Islam itu justru Sumayyah, perempuan yang pertama kali ya meninggal karena mempertahankan Islam, menegakkan Islam itu adalah Sumayyah. Saat itu ketika Sumayyah disiksa dan Nabi mengetahui, tapi Nabi saat itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memberikan nasihat kepada Sumayyah, kepada keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempatmu kelak ada di surga. Apa yang dilakukan atau yang dijawab oleh Sumayyah? Ya Rasulullah, sungguh aku telah melihat surga itu. Jadi orang ya yang menyebabkan orang itu kuat menghadapi ujian cobaan, nggak ada gentar sama sekali, ketika dia itu mampu merobek tirai antara dunia dan akhirat. Dia masih hidup di dunia, tapi matanya sudah melihat akhirat, sudah melihat surga. Maka orang yang seperti ini nggak bisa diancam dengan receh-receh. Jangankan diancam hilang jabatan atau nggak dikasih uang atau disempitkan hidupnya, diancam dengan kematian pun bukan hambatan. Kenapa? Justru kematian itu menjadi jalan dia bertemu dengan janji Tuhannya. Bapak-bapak sekalian, pengen masuk surga nggak? Pengen kita semua. Bisa masuk surga nggak kalau kita belum mati? Berani mati nggak sekarang? Iya. Jangan buru-buru mati, banyakin amal dulu. Tapi kalau ada peluang mati karena membela agama Islam, oh subhanallah, ujung kematian yang luar biasa gitu loh. Jangan ujung kematian sedang bermaksiat, naudzubillah. Makanya begini, kalau kita membiasakan diri sibuk dalam ketaatan, insya Allah kita dipanggil Allah dalam keadaan taat. Sebaliknya kalau kita lalai sibuk dengan kemaksiatan, ya pasti ada peluang besar dipanggil Allah dalam keadaan maksiat, belum sempat tobat. Naudzubillah, kita sering mendengar ya ada orang mati karena nenggak minuman keras, overdosis. Ada orang mati ya di kamar hotel sedang berzina. Ada orang mati sedang berbuat zalim, tiba-tiba mati. Naudzubillah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada ujian di periode Nabi belum punya kekuatan, belum punya kekuasaan? Sabar. Tidak pernah Nabi saat itu ketika di Mekah menyeru kepada para sahabat untuk angkat senjata, untuk jihad fisabilillah. Tidak. Sabar. Bahkan saat itu Umar bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apakah kita Islam? Iya. Bukankah Islam itu umat terbaik? Benar. Lalu kenapa tidak kita perangi saja mereka, padahal kita punya kekuatan, kita berani melawan mereka? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lam nu'mar bidzalik. Belum, jangan. Kita belum diperintahkan untuk itu. Artinya pada periode dakwah, periode interaksi, membawa syarat ini kepada masyarakat, ada tantangan, hambatan, bahkan tantangan, hambatan dan gangguan bukan hanya dari masyarakat, bahkan dari penguasa, dari kekuasaan. Jawabannya apa? Sabar. Bukan berontak, bukan angkat senjata. Sabar. Kenapa sabar? Karena Nabi diperintahkan oleh Allah, ini belum waktunya. Karena Nabi belum punya kekuasaan. Karena yang namanya dakwah itu memang menyeru, beda dengan jihad. Kalau jihad memang berperang. Jadi fikih dakwah jangan dicampur aduk dengan fikih jihad. Jihad ada kaifiyahnya, ada tata caranya. Dakwah ada tata caranya. Kalau jihad itu membunuh atau dibunuh. Kalau dakwah ya memang menyampaikan baik dengan lisan atau tulisan. Kalau ada ujian, sabar. Kalau ada perlawanan, dilawan, tapi lawannya juga kembali dengan argumentasi, dengan lisan, bil hikmah wa mau'idatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada diskusi perdebatan, ajukan argumentasi. Tapi kalau ngomong keras itu bukan berarti itu kekerasan. Kalau ngomong itu
itu gaya saja gitu loh. Jadi kalau gaya jangan disamakan. Abu Bakar gak mungkin sama dengan Umar. Kalau Umar orangnya tegas, dikit-dikit sikat ya. Abu Bakar lembut, apalagi Utsman paling pemalu. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau ada saudara-saudara kita punya karakter terkait style, itu bukanlah aib atau celah. Yang penting karakter itu disandarkan kepada syariat. Dan biarkanlah mereka menjadi umatnya Nabi yang mengikuti para sahabat. Ada yang gayanya ngikuti Umar, biarkan. Ngikuti Abu Bakar, biarkan. Ngikuti Utsman, biarkan. Ngikuti Ali, cerdas sekali, biarkan. Gak usah semuanya dipaksa menjadi Umar, semuanya dipaksa menjadi Ali, enggak. Semuanya harus ngikuti teladan Nabi. Dan para sahabat yang macam-macam ini semuanya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat itu karena eksistensi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam kekuasaan kafir Quraisy ketika itu, maka kafir Quraisy mulai menawarkan kompromi. Bahaya ini Muhammad, kalau begini terus bisa-bisa orang-orang di sini semuanya ikut agama baru ini. Kalau semua ikut agama baru, bagaimana dengan kekuasaan kita? Bagaimana dengan kepemimpinan kita? Bagaimana ekonomi yang kita atur selama ini dengan riba kita? Nanti akan ikut Muhammad semua. Hilang nanti harta kita, hilang nanti pengikut kita, hilang nanti kebanggaan kita sebagai pemimpin di Mekah ini. Nah, mulai mereka berkonspirasi setelah gagal menghalangi, mengintimidasi dan seterusnya. Mereka coba tawarkan kekuasaan. Lalu mereka cari jalan, gimana nih cara nawarin langsung? Kalau langsung pasti ditolak mentah-mentah. Kita carilah melalui paman Nabi yang bernama Abu Thalib ya. Saat itu ditawarkan paman Nabi kepada Nabi Muhammad. Kira-kira redaksi bebasnya begini. Wahai Muhammad, jika engkau ingin menjadi yang kaya bahkan terkaya di antara kami, maka kami akan kumpulkan seluruh harta kami ya, untuk kami berikan kepadamu dan kami jadikan engkau yang terkaya di antara kami. Wahai Muhammad, jika engkau inginkan wanita manapun yang kau kehendaki, maka akan kami kumpulkan wanita-wanita di antara kami. Silahkan engkau pilih mana yang engkau kehendaki. Dan adapun untuk urusan kekuasaan, mari kita berbagi bersama-sama, berkolaborasi, musyarakah. Ya, sebagian nanti diatur yurisdiksi Islam, kewenangan Islam, sebagian diatur dengan yurisdiksi kufur. Apa jawaban Nabi? Ini terkenal ini. Duhai paman, jika seandainya mereka memberikan bulan di tangan kiri dan matahari di tangan kananku, agar aku berhenti dari dakwah ini, dari menegakkan hukum Allah ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Aku akan terus mendakwahkan hukum Allah ini hingga Allah memberikan kemenangan atau aku binasa dalam mengemban risalah dakwah ini. La wada'a as-samsa fi yamini wal qamara ila yasari kan? Itu kan terkenal hadisnya itu. Artinya apa? Di antara karakter dakwah Nabi itu karakternya no kompromi. Sebab kalau sudah kompromi itu mencampurkan antara al-haq dan al-batil. Kalau sudah bercampur antara yang benar dan yang salah, ini sama saja salah. Nggak ada sebagian benar sebagian salah, enggak. Karena dalam Islam itu kalau sudah haram, haram. Nggak ada istilahnya akhafu darurain ya, karena ini darurat, boleh deh kita ambil haram sedikit, enggak. Karena yang namanya darurat itu ada batasan darurat syar'i yang sebagaimana pernah kami ulas. Nah, kemudian Nabi SAW dengan para sahabat meskipun ada ujian, tantangan, bahkan diboikot ya, nggak boleh ada laki-laki atau perempuan yang menikah dengan Bani Hashim, diboikot semua, nggak boleh dagang, nggak boleh apa, nggak boleh jual beli. Tapi Nabi SAW tetap istiqomah berdakwah, tidak merubah thariqahnya. Cara dakwanya tidak berubah. Woi, karena kita kepepet nih, kita angkat senjata aja lah, kita berontak saja lah. Toh sahabat-sahabat kita kan orang yang hebat-hebat semua. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Siapa yang tidak kenal dengan Hamzah? Kan orang-orang hebat semua. Nabi tidak memprovokasi atau melakukan gerakan milisi yang mempersenjatai para sahabat untuk melawan kekufuran kekuasaan yang ada di Mekah ini. Tapi apa? Nabi istiqomah dengan dakwah. Yang karakter dakwah Nabi itu dua. Yang pertama la madhiyah, yang kedua la unfiyah.
tanpa kekerasan, tanpa aktivitas fisik, murni ya, lisan dengan teladan. Berat sekali ujian ini. Nabi pernah mencoba menawarkan dakwah ini dan meminta pertolongan agar dakwah ini dapat perlindungan ke Taif. Apa jawaban orang-orang penduduk Taif? Justru mengirim orang-orang yang kurang sempurna, yakni anak-anak, untuk ngolok-ngolok Nabi dan melempari Nabi dengan batu. Kurang apa coba? Tapi apakah Nabi kemudian mengubah metode dakwahnya? Berubah ya, yang tadinya hanya dengan lisan tadi berubah dengan senjata? Enggak. Nabi tidak mengambil jalan mengangkat senjata itu bukan karena Nabi pengecut, bukan karena tidak punya kekuatan. Nabi juga bersama orang-orang hebat. Tapi memang perintah syariat tidak diperkenankan menggunakan kekerasan pada fase dakwah yang belum sampai pada kekuasaan. Beda ketika Nabi sudah punya kekuasaan di Madinah. Ada provokasi orang kafir Quraisy, dilayani perang Badar, pecah yang pertama. Nah, jihad kubro, jihad di perang Badar itu hanya dilakukan Nabi setelah Nabi menjadi kepala negara di Madinah, setelah punya kekuasaan dan sudah diperintahkan oleh Allah. Itu dapat dipahami bahwa metode atau thariqah mengemban risalah Islam sebelum Islam sampai pada kekuasaan itu tidak boleh dengan kekerasan. Dan bagaimana cara umat Islam sampai pada kekuasaan? Nah, kalau kita lihat hari ini, bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, di dunia ini orang bisa sampai kekuasaan dengan beberapa metode. Yang pertama dengan mengikuti proses demokrasi, ikut pemilu, menangkan suara dia sampai pada kekuasaan. Yang kedua dengan kudeta, memprovokasi militer agar militer bergerak mengambil alih kekuasaan sampai dia kekuasaan. Yang ketiga pemberontakan, ya, mempersenjatai milisi-milisi lalu melawan kekuasaan negara, perangi negara kemudian ambil kekuasaan. Nah, yang keempat ada namanya people power, memprovokasi rakyat untuk gerakan rakyat agar merobohkan kekuasaan, setelah itu mengambil alih kekuasaan. Tapi 4 metode sampai kekuasaan, mengambil kekuasaan ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Saya tanya, pertama, apakah Nabi ikut terlibat dalam sistem di Mekah ketika itu? Menolak, no compromise. Kedua, apakah Nabi memisahkan diri, mempersenjatai para sahabat, ya, membina sahabat dengan gerakan-gerakan fisik, diajari bertempur dan sebagainya pada periode awal? Tidak. Di Darul Arqam itu Nabi murni hanya membina sakofah, akidah, tidak ada pembinaan fisik. Kalau pembinaan fisik masing-masing, olahraga lah ibaratnya. Nggak ada Nabi itu saat itu ngajari baris berbaris, cara manah, nggak ada. Fokus pemikiran para sahabat yang dibina oleh Nabi dengan pemikiran atau sakofah Islam. Kemudian ketiga, apakah Nabi saat itu melakukan kudeta, memprovokasi orang-orang yang punya senjata ketika itu? Militer kalau sekarang, kudeta itu pasti oleh militer. Tidak. Dan apakah Nabi kemudian melakukan people power, memprovokasi masyarakat Mekah untuk menggulingkan kekuasaan Abu Jahal? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya dakwah terus, membina pemikiran. Sambil apa yang disebut dengan tolabun nusroh, mencari dukungan kekuasaan. Karena apa? Kekuasaan itu tegak dengan 2 pilar. Pertama, dukungan rakyat. Kedua, backingan ahlu nusroh, backingan orang-orang yang punya power, backingan pengusaha, backingan ulama, backingan jenderal, backingan militer, backingan polisi, ibaratnya kalau hari ini begitulah. Nah, ketika Nabi mencari dukungan dakwah, backingan ini Nabi tidak pernah berhenti. Dia ke Bani So'so'ah, Bani Kindah, Bani Hanifah, ke Bani Taif. Tapi semuanya tidak mau memberikan. Ada satu bani namanya Bani So'so'ah, Bani Hanifah bin So'so'ah itu mau menolong Nabi tapi dengan syarat. Wahai Nabi, aku akan menolong urusanmu karena urusan besar.
Cuma dengan kompensasi, setelah kekuasaan engkau pimpin, hak kekuasaan itu menjadi hak kami. Apa jawab Nabi? Kalau ada dukungan yang minta syarat begini, tidak mau tunduk kepada syariatnya Nabi, Nabi menolak. Karena kekuasaan itu urusan Allah. Makanya ketika Nabi meninggal, tidak pernah Nabi mewariskan kekuasaan, tidak. Tapi para sahabat yang kemudian berunding siapa pengganti Nabi untuk memimpin kekuasaan di Madinah ketika itu, maka terpilihlah Abu Bakar. Nah, setelah terpilih, dibaiatlah Abu Bakar. Jadi metode pengangkatan pemimpin dalam Islam untuk menduduki jabatan kekuasaan itu dengan baiat. Ini thariqah ini nggak bisa diganti dengan yang lain. Karena contohnya begitu, limitatif. Nah, kembali ke soal yang tadi. Lalu karena Nabi melihat peluang di Mekah ini kok berat sekali, tiba-tiba mendengar ada khabar, ada penduduk Yasrib yang kemudian menjadi Madinah. Terdiri dari dua suku besar, yakni suku Aus dan Khosros. Ini terkenal berantem terus, perang mulut nih suku Aus dan Khosros, tidak pernah rukun. Lalu kemudian mereka mendengar khabar akan ada Nabi akhir zaman seperti yang diceritakan oleh Yahudi. Di antara mereka saling bisik-bisik, wah ini harus kita ambil buruan nih. Kalau keduluan orang Yahudi, kepemimpinan ini nanti akan menjadi milik orang Yahudi. Maka mereka saat di Mekah ketemu perwakilannya dengan Nabi, terjadilah baiat Aqobah pertama. Nah, baiat Aqobah pertama itu bukan baiat kekuasaan, baiat keimanan kepada Nabi bahwa mereka memeluk Islam dan berjanji akan mentaati apapun yang menjadi syariat Islam. Setelah pulang, maka Nabi mengirim utusan namanya Mus'ab bin Umair. Tugas Mus'ab bin Umair itu seperti yang Nabi lakukan di Darul Arqam, membina sahabat di Mekah. Mus'ab bin Umair membina para sahabat yang ada di Madinah. Makanya Mus'ab bin Umair itu terkenal dengan gelar Al-Muqarri, pembaca Al-Quran. Karena saat itu ya Mus'ab bin Umair itu ketika diutus Nabi, dakwahnya nggak pernah berhenti tuh, dari satu ladang kurma ke ladang kurma yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain, terus sampai orang-orang, bukan hanya orang umum, para pembesarnya saat itu masuk Islam. Ada Sa'ad bin Mu'ad yang paling terkenal ya, ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ini arsy Allah terguncang. Kenapa? Karena melalui perantaraan Sa'ad bin Mu'ad ini Nabi mendapatkan nusrah sehingga tegaklah daulah Islam yang pertama melalui baiat Aqobah kedua. Ini yang menarik, kenapa pada saat periode Umar bin Al-Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, karena ada surat Umar kepada salah satu gubernurnya, walinya. Saya itu wali Basrah kalau nggak salah ya. Itu nggak ada tahunnya. Lalu berunding, ini kapan nih kita, orang-orang Nasrani sudah punya tahun, dirujuk melalui tahun lahirnya Nabi Isa, makanya disebut dengan miladiyah ya. Kita bagaimana? Nah, bermusyawarah. Ada yang mengusulkan, oh kalau gitu kita awali dari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Oh nggak cocok. Kemudian muncul ide Imam Ali karamallahu wajhah. Penanggalan kita tahunnya diawali ketika hijrah. Kenapa diawali ketika hijrah? Karena ketika hijrah itulah kaum muslimin benar-benar menjadi khairu ummah, punya kewibawaan. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika hijrah punya negara, menerapkan syariat, dan saat itu kaum muslimin eksis di panggung politik internasional gitu. Eksis sebagai kekuasaan yang disegani. Dan sejak saat itu dakwah Islam yang tadinya diemban oleh para sahabat secara individu berubah diemban oleh negara. Jadi tugas utama negara dalam Islam itu adalah mengemban risalah Islam. Kalau hari ini kan syariat Islam diemban oleh individu, paling tinggi ormas. Negara tidak mau tahu, karena memang tidak punya mandat untuk menjalankan syariat Islam atau mengemban risalah Islam. Nah, akhirnya ketika sudah dapat informasi dari Mus'ab bin Umair bahwa masyarakat Madinah sudah terkondisi, para pemimpinnya sudah siap untuk membackup Nabi, dan
tidak memberikan syarat apapun, pokoknya Nabi silahkan hijrah, kami tunggu, kami baiat menjadi pemimpin dan kekuasaan di Madinah. Nah, saat itulah kemudian Nabi memerintahkan para sahabat hijrah. Nah, ini kekeliruan sejarah. Ada yang menulis bahwa Nabi hijrah itu karena takut dibunuh. Itu keliru. Takut dibunuh terus hijrah ke Madinah. Tidak. Nabi itu berulang kali mau dibunuh, diancam, enggak pernah keluar. Kenapa yang menyebabkan Nabi hijrah? Itu terutama karena ada masyarakat yang siap diterapkan Islam, para pembesarnya siap menerima Islam, dan ada peluang syariat Islam akan menjadi rahmat bagi semesta alam karena masyarakat itu mau ditegakkan syariat Islam. Nabi hijrah itu karena itu pertimbangannya. Walau memang peristiwanya dipicu ketika ada rencana pembunuhan Nabi yang digantikan oleh Abi Thalib tempat tidurnya itu. Nah, setelah Nabi di Madinah, di baiat Aqobah kedua, inilah baiat kekuasaan. Kalau pertama itu baiat kenabian, Aqobah 1, mengimani Nabi sebagai Nabi dan memeluk Islam. Kalau baiat Aqobah kedua, yakni memberikan mandat kekuasaan kepada Nabi sebagai kepala negara untuk memimpin Madinah. Nah, setelah itulah Nabi membangun Madinah sebagai sebuah negara Islam. Yang pertama, Nabi membuat konstitusinya, undang-undang dasarnya. Maka disebut dengan Waskitoh Madinah, Piagam Madinah. Kalau dipelajari Piagam Madinah itu konstitusi, dan konstitusi tertulis paling tua di dunia itu adalah Waskitoh Madinah, bukan Magna Carta. Karena dulu negara-negara yang sebelum Nabi ada, ya Romawi, Persia dan sebagainya, itu tidak punya konstitusi tertulis. Undang-undang itu apa yang dikatakan oleh raja atau kaisar. Tapi setelah Nabi maka ditulis tuh aturan bernegara. Sumbernya syariat Islam. Lalu Nabi setelah menjadi kepala negara, ini masuk pada fase kedua, fase mengemban Islam melalui negara. Nah, di fase itulah larangan untuk menggunakan kekuatan senjata menjadi tidak berlaku karena sudah ada negara. Ketika ada provokasi yang menghalangi dakwah Islam, menghalangi risalah Islam itu sampai ke seluruh pelosok negeri, termasuk ada halangan yang menghalangi menyerang pengemban dakwah Islam, maka kekuatan fisik itu dikeluarkan oleh Nabi dengan jihad fisabilillah. Yang pertama kali adalah jihad Badar, dan alhamdulillah dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah Nabi kemudian memimpin negara, menerapkan qisas, hudud, diyat. Ada yang melanggar hudud, diantara kasusnya adalah Ma'is Gomidia mengaku berzina, maka Nabi perintahkan dirajam kepada Ma'is. Dan setelah Ma'is dirajam, dikabarkan bahwa Ma'is masuk surga. Kenapa? Karena dalam Islam ukubat atau sanksi itu ada dua fungsi. Pertama menjadi jawabir, penebus dosa orang yang bermaksiat. Yang kedua menjadi jawajir, mencegah masyarakat untuk melakukan maksiat yang serupa. Kalau hari ini sanksi pidana di KUHP itu tidak menebus dosa, Pak. Kasihan juga orang maksiat hari ini. Dia sudah maksiat, sudah dihukum negara, tapi nggak bisa menebus dosa. Di akhirat nanti diadili ulang. Tapi kalau Ma'is itu ketika sudah diadili di dunia dengan syarat Islam, disanksi dengan dirajam, dosanya hapus, tobatnya diterima, makanya dikabarkan langsung masuk surga. Itu yang membedakan sistem hukum Islam, itu ada ruh, kesadaran bahwa kita nanti balik ke akhirat. Sehingga orang itu berlomba-lomba untuk membersihkan dirinya di dunia, atau sebaliknya orang berlomba-lomba mencegah dirinya kena maksiat karena ingat akhirat. Nggak kayak hukum hari ini, yang penting nggak ketahuan KPK, yang penting nggak ketahuan polisi. Ketahuan polisi pun bisa cincai, bayar, nah, selesai. Akhirnya apa? Banyak maksiat, banyak pelanggaran hukum. Akhirat mah nanti saja. Begitu keluar dari penjara, bukannya tobat, bukan diampuni, makin pinter. Di penjara pertama karena maling ayam, keluar bisa maling sapi. Di penjara kedua karena maling sapi, ketiga malah maling tetangga satu desa. Jadi sistem hukum sekarang itu membuat orang makin pinter melakukan kejahatan dan tidak mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Misalkan korupsi itu, di kalangan para pejabat, ketika ada kasus pejabat kena korupsi, apakah mereka takut? Enggak. Apakah mereka kemudian berhenti nggak korupsi? Enggak. Apa mereka mencegah ada tindakan korupsi? Enggak. Paling apa yang mereka katakan terhadap orang yang kena tangkap KPK? Dia mah apes aja dia. Apes aja dia. Dia sih goblok. Mainnya nggak cakep. Dia sih mainnya kasar, rakus.
Karena nggak ada ruh, nggak ada kesadaran bahwa kita akan balik ke akhirat. Hukuman dunia itu masih kecil. Nggak mau mais tadi ya mampir di akhirat, karena kalau seorang muslim bermaksiat nanti ditimbang dosanya masih lebih banyak daripada amal baiknya, mampir di neraka, dibersihkan neraka. Wah, kita dikasih informasi neraka itu luar biasa. Yang paling kecil api neraka ditaruh di telapak kaki kita, otaknya mendidih. Jangan dianggap di neraka cuman mampir. Mampir di mana? Kalau mampir di warteg sih enak kita. Lah ini mampir di neraka. Yang apinya kalau kena telapak kaki itu otak mendidih. Coba bayangkan. Itu yang paling ringan dari siksa neraka. Ini loh yang menyebabkan Maiz datang kepada Nabi minta dibersihkan, padahal tidak ada saksi. Perempuan yang dizinai tadi ditanya oleh sahabat, nggak ngaku juga. Dalam Islam begitu Pak, zohirnya Pak. Kalau yang perempuan nggak ngaku, nggak ada 4 orang saksi, ya yang perempuan dibebaskan. Terserah dia nanti berarti minta peradilan di akhirat, pilihan dia. Maiz zohirnya dia udah ngaku, ditegaskan oleh Nabi, Maiz, inti benar zina, jangan-jangan baru cipika-cipiki, kira-kira begitu loh. Jangan-jangan baru permulaan saja ya, pemanasan. Enggak ya Rasul, saya berzina. Tunggu. Apakah zina kamu itu seperti timba yang masuk ke dalam sumur? Sampai dikasih analogi oleh Nabi. Ditegaskan oleh Mas, iya ya Rasulullah, aku melakukan zina sebagaimana seorang laki-laki yang mendatangi istrinya. Wah, ini tegas. Karena dalam masalah hudud itu Pak, nggak boleh ya ada keraguan. Ya dimaksud rajam bagi pezina itu rajam yang sudah masuk aktivitas jima. Kalau belum sampai jima, nggak masuk kategori hudud. Ditakzir ya memang tetap itu haram, cium-ciuman itu haram, karena itu bukan istrinya kan. Tapi sanksinya nggak sampai di rajam. Yang dirajam itu kalau benar-benar sampai hubungan seksual gitu. Nabi tegakkan semua. Dalam urusan perairan muncul sengketa sahabat tentang lahan pertanian. Bagaimana ini mengairi? Yang di belakang pengen duluan dapat air di bendung, kayak sekarang lah orang-orang di Jawa itu kalau udah masalah irigasi air itu bisa bertarung, itu bisa bawa-bawa golok gitu. Diatur oleh Nabi. Yang duluan kena air itu duluan dapat, seterusnya udah cukup, seterusnya terus sampai semua kebagian. Nabi juga mengatur pasar, jalan-jalan ke pasar. Nabi menjadi qadhi hisbah namanya, memeriksa. Istilahnya kalau sekarang tidak pidana ringan lah, diadili di TKP. Saat itu ada orang jual kurma yang di atas bagus, tangan Nabi dimasukkan. Loh, yang di bawah kok basah? Iya ya Nabi, yang bawah basah. Kenapa kau tidak kasih tahu saja bahwa di bawahnya basah? Nah, kan ada larangan menyembunyikan aib atau cacat barang itu haram dalam Islam. Lalu disanksi oleh Nabi, ayo keluarkan yang basah di atas, biar orang yang bertransaksi itu ketika dapat harga dia nggak ketipu. Tadinya kan harganya mahal dikit, nggak apa-apa deh. Begitu bawa pulang, loh kok isinya jelek, kan orang menjadi merasa nggak ridho dengan akad al-bai' jual beli. Padahal akad jual al-beli itu harus antarodi, berdasarkan keridhaan, tidak boleh ada paksaan atau ada tipu daya dalam jual beli. Nabi juga memimpin ekspedisi. Ya, ekspedisi dakwah dengan mengirim utusan-utusan untuk mengirim surat. Saat itu ke negara-negara loh. Dakwah itu dulu levelnya negara. Bukan sekedar mendatangi masjid-masjid, mendatangi rumah-rumah, mendatangi diskusi. Enggak, dulu levelnya negara. Dikirim surat-surat itu. Dikirim juga ekspedisi jihad. Kalau ekspedisi jihad yang tanpa didampingi Nabi itu disebut dengan saroya. Makanya ekspedisi jihad pertama itu justru bukan perang Badar, tapi ekspedisi Saroya yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy, yang saat itu dakwah tawanan, tapi belum bisa menyimpulkan ini halal enggak, hartanya diambil halal enggak. Karena saat itu muncul opini negatif terhadap Nabi, bahwa Nabi menghalalkan perang di bulan haram. Nah, makanya turun ayat ya, al-fitnatu as-saddu minal qatl itu, bahwa perang di bulan haram itu larangan, tapi menghalangi ya manusia dari menyembah Allah itu lebih berat daripada perang di bulan haram ya, dan fitnah itu lebih kejam ya. Nah, akhirnya ghanimah itu dihalalkan gitu.
Nabi juga mengatur masalah apa? Masalah tata negara. Nabi memilih ya para perwakilan untuk menjadi pemimpin di kalangannya, wali-walinya lah. Dan seterusnya sampai Nabi meninggal. Meninggal kemudian para sahabat saat itu ini yang menarik. Saat Nabi meninggal itu saya lupa ya, kalau lebih 2 hari tapi nggak sampai 3 malam. Jenazah Nabi itu sempat disemayamkan di rumah Nabi, menunggu ya penguburannya itu menunggu para sahabat bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan kepemimpinan Islam setelah Nabi meninggal siapa yang melanjutkan. Kenabian memang sudah selesai setelah Nabi meninggal, tidak ada Nabi. Tapi kekuasaan Islam yang ditinggalkan oleh Nabi ini harus ada yang melanjutkan. Ini kan kalau orang yang nggak paham tentang tata negara, tentang syariat Islam, ini memfitnah para sahabat. Kira-kira kalau bahasa kita gile bener nih sahabat. Nabinya meninggal bukannya nguburi, nyolawatin, malah sibuk rebutan kekuasaan, rapat, mikirkan siapa yang mengganti posisinya. Ini orang nggak paham. Justru aktivitas sahabat itu menjadi petunjuk bahwa iqamatul imam, ya, iqamatul daulah, menegakkan kekuasaan, membaiat seorang khalifah pengganti Nabi, itu adalah kewajiban yang lebih utama ketimbang menjalankan penyelenggaraan jenazah, hatta itu jenazahnya Nabi. Dibuktikan dengan apa? Para sahabat ijma menunda penguburan Nabi Muhammad SAW dan mendahulukan membaiat Abu Bakar. Dan ketika semua sahabat ijma itu sepakat ya, dengan aktivitas itu tidak ada satupun yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan para sahabat lainnya. Bahkan Imam Ali pun yang saat itu diberi tugas untuk menunggu jenazah Nabi dan keluarga Nabi, juga ketika sudah mendengar Abu Bakar dibaiat, buru-buru pergi ke Sakifah Bani Sa'idah berebut untuk menjangkau tangan Abu Bakar dan ikut membaiat Abu Bakar. Ini yang harus kita ketahui. Jadi jangan kemudian karena nggak paham ada orang, oh itu sahabat itu ambisius dengan kekuasaan. Ini keliru karena nggak paham. Nah setelah itu sahabat Abu Bakar sebagai khalifah memimpin sholat sunnah dan kemudian diselenggarakanlah jenazah Nabi. Itulah kekuasaan Islam yang pertama digantikan oleh Nabi dalam bentuk khilafah, pemimpin disebut dengan khalifah. Dan kekuasaan dalam Islam itu tidak dibatasi dengan periode kontrak 4 tahun atau 5 tahun sekali, habis itu pilihan lagi, 4 tahun atau 5 tahun sekali pilihan lagi. Kalau di Amerika itu kan pemilu 4 tahun sekali, kalau di kita itu kan 5 tahun sekali. Dalam Islam nggak ada. Seorang khalifah begitu dibaiat untuk menjalankan kitabullah dan sunnah nabinya, sepanjang tidak menyelisih syariat, dia juga tidak mundur dari jabatan itu, dia tidak ada udzur dari jabatan itu. Misalkan dia menjadi sakit parah, nah ini memang harus diganti. Itu dia akan menjadi seorang khalifah sampai meninggal. Itu ajaran Islam. Hikmahnya apa? Ini kekuasaan kuat, Pak. Kenapa? Karena kalau kita bicara visi misi ini bisa sampai tuntas, gak kayak sekarang. Ganti presiden, ganti visi misi, ganti menteri, kocok ulang. Habis itu pemilu masyarakat ribut lagi, ada cebong, ada kampret, tambah lagi, ada kadrun. Nggak ada selesainya, sampai anggota DKM atau jamaah masjid pun saling, wah jangan sama dia lah, dia mah dukung Jokowi, yang satunya jangan dukung dia lah, dia ikut Prabowo, satunya dia mah Anies, susah dia mah Anies. Aduh, kita itu kan begitu terus. Tapi kalau dalam sistem Islam begitu dibaiat, kokoh langsung tegakkan syariat. Nah, cara mengontrol rakyat terhadap kekuasaan juga objektif, ukurannya apa? Syariat. Hari ini kan enggak. Asal dia oposisi, apa aja yang dibikin oleh pemerintah dikritik. Kenapa? Karena dia oposisi. Asal dia koalisi, apa aja yang dilakukan pemerintah didukung, walaupun keliru. Dalam Islam nggak ada istilah oposisi dan koalisi. Yang ada ketika kekuasaan sudah benar ditaati, ketika kekuasaan keliru dari syariat, muhasabah. Dikontrol agar muhasabahnya juga bukan berdasarkan keinginan nafsu, muhasabahnya juga dikembalikan kepada syariat. Jadi objektif, jadi ada sinergi antara rakyat dengan pemimpinnya. Kalau sekarang kan berantem terus gitu loh. Pemimpin dengan pemimpin aja berantem.
Karena nggak ada standar yang sama, semua mengatasnamakan rakyat. Bingung rakyat yang mana jadinya. Kalau dalam Islam standarnya bukan atas nama rakyat. Syariat, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, mana ijma'nya, mana kiasnya, jelas. Sehingga nggak akan ada yang berontak. Kalau khalifah sudah menetapkan zakat wajib, nggak ada kritik masyarakat. Oh, ini kan kita terbebani, harusnya harta kita banyak diambil zakat. Nggak bisa, karena dalilnya zakat jelas. Baru ketika penguasa mengambil pajak, baru diprotes. Mana dasarnya pajak? Padahal Nabi sudah mengatakan, la yadkhulul jannata sohibul maksin, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Kalau sekarang dalam sistem sekuler justru pembiayaan negara itu semua dari pajak. Naudzubillah. Sementara sumber-sumber ekonomi yang harusnya dikelola negara seperti tambang, ya kekayaan alam melimpah, dikuasai oligarki. Sementara kekuasaan menjalankan kebijakan bukan lagi melayani rakyat, padahal digaji oleh rakyat, dari pajak rakyat, melayani oligarki. Ini faktanya gitu. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar, digantikan oleh Utsman, itu sampai meninggal semua loh. Nggak ada itu dulu. Setelah Abu Bakar ada pilihan periode 5 tahun, kita evaluasi Abu Bakar apakah layak untuk menjadi khalifah lagi. Nggak ada. Umar pun begitu, apa kita evaluasi 4 tahunan. Kalau Ali sih sebentar, belum sempat lah pemilu gitu, kira-kira begitu. Enggak. Setelah Ali meninggal lah ada khalifah-khalifah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah, umumnya kekuasaan itu Pak akan dipergilirkan oleh kepada orang yang layak. Kalau dia sudah mulai nggak kuat, mulai zalim, mulai foya-foya dengan kekuasaan, itu otomatis diganti oleh kaum yang lain. Bani Umayyah itu kan awalnya kuat, tapi lama-lama melemah, muncul yang baru. Bani Abbasiyah tampil. Bani Abbasiyah itu luar biasa jihad-jihadnya ya. Zaman ilmu naik pesat itu zaman Abbasiyah kan, tapi lama-lama turun-turun ganti oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani di ujung-ujungnya juga sudah lemah, sudah sibuk foya-foya, menjadi the sick man ya, negara sakit. Akhirnya kekuasaan Islam yang terakhir itu runtuh pada 3 Maret 1924. Sejak saat itu kaum muslimin tidak punya kekuasaan Islam, tidak punya negara, tidak menegakkan hudud, tidak menjaga darah kaum muslimin. Saudara kita sejak saat itu dijajah, diusir. Dulu masih ada khilafah, nggak berani Theodore Herzl, nggak berani Amerika, nggak berani Inggris, nggak berani Perancis. Sekarang umat Islam karena nggak ada kekuasaan seperti buih di lautan. Sekarang umat Islam seperti digambarkan Nabi, seperti makanan di atas nampan. Suriah jadi rebutan antara Amerika dengan Rusia, China jadi rebutan Inggris, Israel, Amerika. Kekayaan alam di negeri kaum muslimin di Indonesia misalnya jadi rebutan Amerika sama China. Nah, lalu kita berpikir bagaimana kita mengembalikan agar hukum Allah kembali tegak. Berarti kita sedang dalam periode seperti periode Nabi yang belum punya negara. Nah, dalam periode itu apa yang harus kita lakukan? Yang ikuti cara menegakkan hukum Allah yang dilakukan oleh Nabi apa? Dakwah. Nggak boleh dengan kekerasan, nggak boleh tertarik untuk musyarakah dengan sistem yang kufur, nggak boleh juga terprovokasi people power, terprovokasi kudeta, terprovokasi bikin senjata sendiri untuk berontak. Enggak, ini nggak dicontohkan, nggak ada contoh nabinya ini. Dakwah saja. Bahwa nanti ada penentangan ya hadapi dengan argumentasi, bahwa nanti ada ujian kriminalisasi dan sebagainya ya kita sabar. Bahkan kalau akhirnya kita menyebut syahadah karena kita memperjuangkan hukum Allah, loh itu yang dicita-citakan oleh seluruh umat Islam. Apa cita-cita umat Islam? Mati syahid. Pak, kita itu Pak semuanya harus punya cita-cita mati syahid loh. Kalau kita tidak punya cita-cita mati syahid itu kena penyakit yang namanya munafik. Walaupun tidak semua dapat ya kebaikan mati syahid. Contohnya siapa? Khalid bin Walid, kurang apa ratusan pertempuran beliau ikuti, ujungnya meninggalnya. Iya, karena itu kita harus cita-cita semua. Lalu apa yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah perjuangan Nabi yang kita sebut
khudu anni manasikakum, itu kalau kita haji harus ngikuti manasiknya Nabi. Solu kama ramaitumuni usolli, kalau kita sholat harus ngikuti sholatnya Nabi. Dan kalau kita memperjuangkan hukum Allah juga harus mengikuti thoriqah perjalanan dakwah Nabi. Yakni apa? Tadi dengan fikroh, taskid, interaksi tanpa kekerasan sampai dapat kekuasaan. Apa ukuran hari ini kekuasaan itu umat Islam dapat? Ya ini sampai kekhilafahan tegak kembali. Kalau kekhilafahan belum tegak kembali, belum punya kekuasaan umat Islam. Walaupun ada Turki, ada Pakistan, ada Malaysia, ada kerajaan Arab Saudi, itu semua bukan kekuasaan Islam. Ukurannya apa? Mereka semua tidak menegakkan syariat Allah, tidak membela darah kaum muslimin. Buktinya apa? Ketika seperti itu, tidak ada satupun peluru yang dikerahkan dari Turki untuk membela. Padahal militer Turki itu termasuk militer kuat. Pakistan pun demikian. Kerajaan Arab Saudi apalagi. Terakhir justru pesawat tempur Arab Saudi digerakkan untuk menyerang sesama saudara yang ada di Yaman dengan dalih itu Syiah. Nah, jadi hari ini memang itu yang harus kita jelaskan kepada umat. Argumentasi-argumentasi, penjelasan-penjelasan. Karena hari ini cara menegakkan syariat kita itu terdistorsi, terkontaminasi, bahkan dijauhkan dari teladan Nabi. Kita dipaksa atau dikasih contoh praktis ngikuti Adam Smith, David Ricardo, Montesquieu, bahkan masih beli. Hari ini kalau jamaah sekalian perhatikan, nyaris gak ada beda perjuangan politik partai sekuler dan partai Islam, nyaris sama. Yang koruptor semua partai ada, baik partai nasionalis atau partai yang ngakunya dari Islam. Kenapa? Terbawa politik masih beli, menghalalkan segala cara. Bahkan korupsi pun dibuat syar'i. Ini kan bukan korupsi, ini sedekah ini. Ini untuk kemaslahatan umat. Kalau nggak kita ambil, nanti diambil oleh partai-partai sekuler. Sayang. Mending kita ambil. Kalau kita ambil kan kita bisa bagi alokasinya kepada jamaah-jamaah masjid. Jadi dicuci gitu ya, dosa-dosanya dikasih ke jamaah masjid. Mudah-mudahan masjid sini nggak terima itu pencucian dosa itu. Jadi insya Allah itu yang jelas dari situ dapat kita pahami bahwa cara Rasulullah dalam memperjuangkan hukum Allah itu yang pertama, beliau melakukan tazkiyah, pembinaan, baik akidahnya, syariahnya dipahamkan tentang hidup ini hanya untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah harus mengikuti apa yang diinginkan Allah. Dan dalam hidup ini kita tidak boleh lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kemudian ada syariat al-ahkam al-khamsah, ada wajib sunnah dan seterusnya. Ada metode untuk menjalankan ibadah, ada sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Ini harus umat paham, termasuk ekonomi, politik, hudud, kisos, diat, semuanya harus paham. Yang kedua, tafa'ul ma'al ummah, menjadikan pemikiran ini agar diemban oleh masyarakat, berinteraksi, berdakwah. Tidak cukup hanya menjadi keyakinan individu. Sebab walaupun kita ngelotok, nah kayak di pondok pesantren itu kan kalau hudud semuanya ngelotok. Tapi ilmu-ilmu hudud kisos dia itu kan nggak pernah dipraktikkan. Karena ilmu sekedar untuk pengetahuan. Padahal Nabi itu mengajarkan ilmu kepada sahabat bukan sekedar pengetahuan, tapi untuk diamalkan. Yang ketiga, melakukan thalabun nusrah, mencari dukungan orang-orang yang punya power, punya perlindungan, punya kekuasaan, agar apa? Mereka menolong Islam. Sudahlah, nggak usah menolong partai lagi. Ganti penguasa juga korupsi semua. Dihajar Pertamina, yang lain juga korupsi. Ganti dari pemain, juga korupsi juga, gitu. Berarti apa? Ini lingkaran setan, saudara. Baru ketika nanti kita mendapat kabar khilafah itu tegak, ya kita berharap semoga dari Indonesia. Kenapa tidak? Wong ini tempat kita berjuang. Tapi kalau nanti tegaknya di Pakistan atau di Suriah, ya kita juga bersyukur. Tanda daripada tegaknya khilafah itu apa? Pertama, wilayah itu membaiat khalifah dengan memenuhi syarat inqiyad. Jadi khalifahnya benar-benar memenuhi syarat. Bukan khalifah-khalifahan, hari ini kan banyak. Ya. Khalifah itu institusi negara, kekuasaan sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukan orang bukan. Dia menegakkan hudud kisos, dia mengirim duta-duta untuk berjuang ketika khalifahnya ditahan oleh musuh, pasukan itu menyelamatkan jihad fisabilillah begitu. Yang kedua, wilayah itu yang ditegakkan khilafah ini ya, kalau ada informasi itu, wilayah yang
ada pada kendali kaum muslimin, bukan pada kendali orang-orang kafir. Makanya dulu ketika di Suriah mengklaim telah tegak khilafah yang dipimpin oleh Abu Durrahman al-Baghdadi atau siapa itu nggak memenuhi syarat. Kenapa? Karena wilayah Suriah itu masih dikuasai oleh Al-Bashar Assad, kemudian Iraknya presiden Irak, dan semua itu secara de facto dikuasai oleh militer Amerika. Jadi ini nggak memenuhi syarat. Jadi sebenarnya itu belum tegak khilafah. Ketiga, menegakkan syariat Islam secara total di dalam negara itu. Jadi ketika ada kabar khilafah tegak, oh di negara itu kita cek, oh ternyata menegakkan syariat Islam. Sudah nggak ada kompromi lagi, karena fase negara itu nggak ada yang kemudian, oh yang ini kita tinggalkan dulu, nggak bisa. Hari ini misalkan kita ya tidak menegakkan hudud, dimaklumi, diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena hudud itu kewenangannya bukan pada kita, bukan pada individu, bukan pada DKM, tapi kewenangannya pada negara. Jadi yang harus kita dorong adalah agar negara menegakkan hudud, bukan kita mengambil peran hudud itu. Ada maling, kamu maling ya, mau nisab ya, nggak ada ilat ya, tangannya taruh di DKM, potong. Bener nggak ini? Keliru, malah jadi kasus. Karena kewenangannya ada pada negara. Nah kemudian langsung mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam. Nah kalau 4 syarat ini muncul, nah itu berarti khilafah yang benar sebagaimana dijanjikan oleh Nabi. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Semoga apa yang kami sampaikan tentang bagaimana kita menteladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan hukum Allah ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1